warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afaf Haflati dengan nomor NIM 22810600083 dari kelas Tadris Biologi C5. Serta yang terhormat Bapak Asep Mulyani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis klasifikasi, tingkatan, dan peranan keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang keempat, peserta didik mampu mengevaluasi klasifikasi, tingkatan, dan peranan keanekaragaman makhluk hidup. Kemudian di sini ada topik pembahasan yang mencakup keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ada definisi keanekaragaman makhluk hidup. Yang kedua ada tingkatan keanekaragaman makhluk hidup. Yang ketiga ada klasifikasi keanekaragaman makhluk hidup. Dan yang keempat ada peranan keanekaragaman makhluk hidup. Lalu di sini ada definisi dari keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman makhluk hidup atau keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman di antara makhluk dari semua sumber, termasuk diantaranya ialah daratan, lautan, dan ekosistem akuatik atau perairan lainnya, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, keanekaragaman hayati merupakan keanekaragaman yang tak ternilai bagi kehidupan di bumi. Jadi, dengan memahami pentingnya keanekaragaman hayati, kita dapat berperan aktif dalam upaya pelestariannya untuk generasi yang akan datang. Selanjutnya yaitu tingkat keanekaragaman makhluk hidup. Tingkat keanekaragaman makhluk hidup ada 3. Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat gen merupakan suatu variasi atau perbedaan susunan gen pada individu dalam satu spesies. Sederhananya, meskipun makhluk hidup ini berasal dari spesies yang sama, mereka ini bisa memiliki ciri atau sifat yang berbeda-beda karena perbedaan dari susunan gen mereka. Nah, contohnya ini pada jenis berbagai macam mangga, yaitu ada mangga golek, mangga gedong gincu, ataupun mangga harum manis, dan mangga lainnya. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merupakan suatu variasi atau perbedaan yang terdapat di antara berbagai spesies makhluk hidup dalam satu ekosistem. Sederhananya itu jumlah dan jenis makhluk hidup yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Contohnya ini pada ekosistem terumbu karang yang kaya akan berbagai jenis ikan, kerang, bintang laut maupun anemon laut, ataupun pada berbagai jenis kacang, yaitu ada kacang panjang, kacang buncis maupun kacang hijau. Lalu yang ketiga ada keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem ini merupakan kesatuan fungsional antara makhluk hidup dengan lingkungan yang di dalamnya ini terdapat hubungan dan interaksi yang erat serta saling mempengaruhi. Contohnya ini pada ekosistem air tawar yang mengalir dengan berbagai jenis tumbuhan air dan hewan air di dalamnya. Selanjutnya yaitu klasifikasi keanekaragaman hayati. Klasifikasi keanekaragaman hayati ada 3. Yang pertama, klasifikasi sistem alami. Yang kedua, klasifikasi sistem buatan. Dan yang ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi sistem alami merupakan salah satu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri fisik atau morfologi yang tampak secara alami. Klasifikasi keanekaragaman sistem alami ini dibuat atau diciptakan berdasarkan persamaan dan perbedaan morfologi dari suatu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu karena mereka memiliki kemiripan bentuk tubuh, struktur anatomi, ataupun organ fungsi yang sama. Contohnya yaitu klasifikasi tumbuhan berdasarkan biji berkeping, yaitu biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Yang kedua yaitu klasifikasi sistem buatan, atau sering disebut juga dengan sistem artifisial, adalah cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kegunaan atau manfaatnya bagi manusia. Klasifikasi sistem buatan ini diklasifikasikan dengan memakai 1 atau 2 ciri makhluk hidup. Oleh karena itu, pada sistem buatan ini biasanya terbentuk atau tersusun sesuai dengan ciri dari manusia.
Nah, jadi makhluk hidup ini dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tujuan tertentu, bukan berdasarkan hubungan kekerabatan evolusioner atau kemiripan fisik secara menyeluruh. Nah, yang ketiga ini, klasifikasi keanekaragaman hayati berdasarkan sistem filogenetik. Klasifikasi sistem filogenetik ini adalah sistem klasifikasi keanekaragaman hayati yang didasarkan dari jauh dekatnya hubungan antara takson satu dengan takson lainnya. Oleh karena itu, klasifikasi sistem filogenetik ini dapat disusun berdasarkan sifat makhluk hidup yang dapat diamati atau dari persamaan fenotip. Artinya, makhluk hidup tersebut dikelompokkan berdasarkan sejarah evolusi mereka, atau dengan kata lain, seberapa dekat hubungan kekerabatan mereka dengan nenek moyang bersama. Kemudian yang terakhir ialah peranan keanekaragaman makhluk hidup. Yang pertama ini dalam bidang sandang dan pangan, yaitu dapat menyediakan bahan baku untuk membuat pakaian, seperti wol, sutra, kulit, bulu hewan maupun kulit dari sisik hewan, serta dapat menyediakan sumber makanan lokal yang sehat serta meningkatkan hasil gizi. Yang kedua dalam bidang ekologi, yaitu berperan sebagai paru-paru dunia dan menjaga kestabilan iklim global, yaitu dapat mempertahankan suhu dan kelembaban udara serta dapat mempertahankan berkelanjutan ekosistem. Nah, yang ketiga dalam bidang farmasi, yaitu tumbuhan dan hewan ini dapat dijadikan bahan baku obat-obatan. Misalnya, obat kaptopril dan lisinopril berasal dari bisa ular, sedangkan zigonotil ini berasal dari siput kerucut. Nah, yang terakhir ini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pengembangan dan pengetahuan serta penelitian bagi berbagai bidang. Nah, selanjutnya ini ada daftar pustaka atau referensi dari setiap materi yang diambil dari buku kelas 10. Cukup sekian dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.